Yo 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 yo, masih dengan tren dewe kita, Wasip Niam, Ketua Mahapala UNES 2007. Ngomong soal aktivitas waktu masih di kampus dulu. Susahnya, senangnya, sampai membawa Mahapala ke Seven Summit Group. Apa kuwi? Deloki wae to. Kamu pernah punya pandangan nggak? Cagum nggak play ngono? Enggak. Punya. Aku dhisik pernah dibisu-bisu ya Allah. Ya mung salahku ki ya mung ora lapor Pak, ora ngono tok dibisu-bisui. Golek konco omong. Pas mahasiswa Mahapala. Tahun 2000 Masuk 2000 sebenarnya tahapan awal ketua Mahapala. Oh, Mas cerita mlebune Mahapala. Masuk Mahapala ketika mahasiswa baru tuh, Mas. iya, tapi kan 1 tahun vakum dulu. Nah, nggak nyampe tuntas, belum jadi anggota tetap. Oh. Ya, tapi seluruh tahapan sudah saya lalui. Ada 4 tahapan pada saat itu. Tinggal 1 tahapan lagi itu pendidikan dan latihan. Diklat itu saya nggak ikut. Gitu. Yang seminggu di gunung itu. Lebih dari seminggu pada saat itu. Gitu. Terus ketua Mahapala. Ketua Mahapala tahun alhamdulillah 2007. Oh, 2007. Jenengan sudah lulus ya nih ya. 2007 itu aku wisuda ya. Wisuda. April 2007. Dhisik kan banyak tuh waktu kita masuk kan dikenalkan UKM baik. Kenapa Mahapala? Ya sebenarnya juga diracuni temen. Satu kos itu ada tiga temen yang daftar gitu. Nah, tapi memang perjalannya waktu yang lebih malah rakyat tuh. Ya, yang 2 ini lepas gitu. Tinggal saya yang malah lanjut gitu loh. Lanjut sampai benar-benar jadi anggota dan lanjut sampai lulus gitu. Ngapain Mas di Mahapala ngapain? Ya yang jelas banyak belajar lah di situ. Banyak belajar. Aku itu gak tahu kenapa pokoknya dulu ya aku kan anak BEM. Kalau Mahapala gak iso rukun itu. Sebolah kan Mahapala ini sombong. Begajulan. Mungkin cah Mahapala juga mikir anak BEM sombong. Ya mungkin sama, mungkin karena yang kita pakai saat itu ya sudut pandang kita masing-masing gitu loh. Tapi ya, kan sekarang kan juga sudut pandang kita masing-masing gitu ya. Tapi faktanya juga malah kita pasca lulus kita alhamdulillah dipertemukan ya juga. Ya kan? Berarti kalau aku 2015 kan berarti 2005 berarti kan pas bareng seniormu ya? Iya. 2005 itu ketuanya Sanana, nama aslinya Sunarna. Itu anak Seragen juga. Oh, anak Seragen. Ya, satu asal dengan jenengan. Iya, gue baca. Mahapala lagi diundang PR3 ya udah tahu teko. Pokoknya koordinasi karo cacah wis. Ya mungkin pada saat itu kita kegiatannya banyak, anggotanya sedikit. Ya mungkin. Nah itu. Jadi untuk apa namanya hal-hal untuk datang ke sana kemari kegiatan-kegiatan semacam itu memang agak susah. Kegiatan itu orang banyak, anggotanya orang sithik. Tapi kan hitungannya masih di atas 20 gitu loh. Ayo mesti tuh ya. Nah, kalau di kita kan di bawah 10. Per tahun itu bawah 10. Wah, kalau per tahun itu seluruh anggota yang aktif. Rekrutmen aja sekarang banyak-banyak kok. Iya, tapi kan faktanya yang benar-benar bertahan, yang benar-benar survive itu hitungan jari. Jadi memang kita diseleksi alam. Apalagi yang tak lihat memang ya itu tadi mahasiswa sekarang ya. Tapi susah. Kamu bisa menjelaskan nggak kenapa kok aku berpersepsi saat itu anak Mahapala itu sombong?
anak Mahapal itu kayaknya sudah merasa top gitu loh. Ya mungkin sering kegiatan bukan di peradaban mungkin ya. Enggak sih, kalau saya sih ya mungkin memang orangnya sedikit kaku gitu. Sedikit kaku sedikit, tapi karena aku kan dapat itu juga, ada temanku yang kakak angkat yang dulu ikut Mapala, dia menjelaskan memang diklatnya sombong gitu ya. Diklatnya itu keras, sehingga memang secara terbentuk karakternya juga keras. Terbentuk karakternya keras secara psikologis. Ketika orang sudah mengalami pendidikan sekeras itu, seolah-olah emang berat sombong loh. Jadi mau serius? Enggak lah, itu persepsi itu kalau menurut saya salah gitu. Salah. Ya salah. Karena memang satu ini harus diluruskan, karena memang satu untuk aktivitas di alam itu risikonya nyawa. Itu yang harus kita pahami. Makanya satu, mental itu harus utama gitu loh. Nah itu untuk membentuk mental yang kuat itu ya harus keras pendidikannya gitu loh. Nah itu. Jadi mungkin misalkan contoh kecil gitu. Jadi kita kegiatan saat tarung jeram ya kan. Kita perahu sudah kebalik, sudah ngeflip gitu ya. Kita sudah minum air banyak gitu. Tapi kalau kita mentalnya harus selamat, harus gimana caranya bisa berenang melewati jeram itu gitu. Tidak pasrah, nah itu kan hal-hal semacam itu kan memang perlu didikan yang sedikit harus dibentuk. gitu. Ya harus dibentuk gitu. Nah itu. Misalkan kita ke gunung, sudah kedinginan, kita tersesat misalkan, logistik kita habis, kaki mungkin ada yang patah gitu. Tapi kita dipaksa untuk tetap jalan untuk gimana caranya kita harus bisa melewati itu semua. Nah itu didikan semacam itu yang memang ini. Nah itu. Lah mungkin pemahaman teman-teman yang mohon maaf gitu loh, yang sekarang berkegiatan di alam hanya sebatas vacation gitu loh. Piknik gitu loh. Nah itu. Padahal nggak seperti itu. Padahal nggak semacam itu. Dulu Mahapala nggak sepiknik sekarang ya. Ya kalau sekarang sih dimudahkan dengan berbagai teknologi. Nah, itu apalagi juga dukungan fasilitas dari kampus juga sekarang juga nggak seperti dulu gitu. Nah, itu. Dulu biasa kegiatan yang anggaran dari kampus untuk 1-2 kali kegiatan yang lain kita dudukan bareng itu biasa gitu. Nah itu Iuran. Ya iuran pribadi. Oh iuran pribadi. Iuran pribadi. Untuk Mahapala. Untuk kegiatan Mahapala. Ya kegiatannya di organisasi itu, tapi kan pendidikannya untuk kita gitu. Ilmunya sebenarnya yang dapatkan kita gitu. Oh iya benar. Iya. Ya biasa itu. Iya, namanya masuk. Ya, cuma kan masa sekarang lah itu beda mungkin. Gak tahu masuk. Ya, saya mengikuti sekarang dari junior ngobrol ringan-ringan gitu, emang yang tak lihat sekarang mahasiswa sekarang itu apa ya? Jadi fasilitasnya lebih baik. Kedua, akhirnya kemudahan itu juga. Yo nek fasilitas lebih baik itu berarti kan kita bersyukur toh, berarti bapak-bapak sudah mudeng pas zamannya Dewi dhisik kan mungkin yo rano duite mungkin yo ora mudeng gitu. Ya biasa nek cabem delegasi luar Jawa tiket siji wong loro akhirnya iso mulai wis biasa. Cuman nggak sampai sing nggak sampai sih biasa, tapi intinya keluar duit untuk kegiatan itu ya biasa. Namanya mahasiswa ya dididik begitu. Kalau kita kegiatan uang habis, pulangnya bingung, itu biasa lagi. Nggak bisa pulang, biasa lagi. Jadi nunggu sampai nanti ada temen yang ngutangi untuk transfer duluan untuk biaya kita pulang gitu. Jadi yang penting kita bisa dievakuasi dari lokasi, kita berkegiatan balik lagi ke kampus. Dulu waktu itu ke ekspedisi Mahapala yang
populer itu 2013 itu ya, atau sebelumnya sudah? Yang Argentina itu ya? Ya ini bukan populer ya, cuman nah ini terus terang karena itu sebenarnya saya mencoba untuk apa istilahnya memprovokasi teman-teman itu di 2007 ya, saat saya jadi ketua. Kita setelah itu 2007-2006 kan kita jadi tuan rumah forum tertingginya Mapelasi Indonesia tuh TWKM. Nah, TWKM 2007 saya juga kepingin ini sebenarnya lebih ke pribadi gitu. Saya kepingin organisasi ini itu juga mampulah gitu mensejajarkan diri dengan organisasi Mapala yang apa namanya bisa berkegiatan ke luar negeri, tempat-tempat yang apa tanda kutip tidak mudah gitu loh. Emang saat itu nggak sejajar kita? Mapala UNES nggak sejajar? Yo saat itu kalau boleh dibilang sih gitu jauh lah gitu. Teman-teman seperti Mapala UI, Mapala yang lain yang cukup ini mereka biasa berkegiatan di gunung bersalju, tebing-tebing yang tinggi ya. Di kita hanya domestik gitu loh. Domestik aja belum semuanya pernah gitu lah itu. Karena belum tercover. Satu mungkin kita mikirnya satu anggaran. Kedua SDM juga gitu. Karena memang tidak mudah untuk apa namanya berkegiatan di gunung-gunung yang ekstrim itu. Gunung-gunung yang di Indonesia saja faktanya sampai detik ini banyak teman-teman yang apa namanya jadi korban gitu. Apalagi gunung-gunung di luar negeri dengan tingkat kesulitan yang begitu tinggi, kedua juga cuaca yang begitu ekstrim dan lain-lain. Nah, latihannya kan juga harus Nah, makanya kan proses prepare-nya itu kan dari 2007. 2007 saya bentuk tim kecil untuk pemetaan itu. Jadi sebenarnya kita pengen jadi apa namanya organisasi Seven Summiter gitu. Seven Summiter itu kita pernah menginjakkan kaki itu di 7 puncak tinggi dunia itu gitu. Salah satu. Nah, cuman berproses apa namanya data kita apa namanya seleksi lagi, melihat kemampuan, melihat keuangan dan lain-lain. Akhirnya 2007, 8, 9 kalau nggak 9, 10 saya lupa. Itu pertama kali kita ekspedisi ke luar negeri. Saat itu dipilih Gunung Kilimanjaro di Afrika sana, jadi puncak tertingginya Afrika. Jadi gunung itu sama ya, jadi tropis sama di Kartens Piramid Papua sana, tapi di puncaknya ada salju abadinya juga. Nah itu yang di Papua ada saljunya juga loh. Ada saljunya juga. Nah, dipilih di itu pertama kali. Kalau nggak 2009, 2010 saya lupa ini. Nah itu pertama kali. Akhirnya ternyata kita bisa gitu. Akhirnya kita di situ ada caramu kan orangnya ganti-ganti gitu. Iya orangnya tiap tahun itu kan namanya kegiatan mahasiswa ganti. 4 tahun mahasiswa udah lulus, 5 tahun udah lulus, 6 tahun udah lulus. Ada yang agak sial 7 tahun lulus. Tapi kan maksud saya orangnya kan ganti-ganti. Bagaimana nilai itu bisa dipertahankan? Nah itu mungkin sedikit pembeda mungkin. Ini bukan terus apa jurus pas kowe lulus yo cek mbok tungguli terus kan? Enggak juga. Cuma kan karena di kita sistem keanggotaannya seumur hidup. Nah itu sistem keanggotaan seumur hidup. Lulus itu Mahapala mahasiswa pecinta alam. Wes mahasiswa kan jauran ya. Iya, tapi kan beda. Mungkin hak dan kewajibannya beda. Tapi walaupun kita lulus, kita masih jadi anggota gitu kan.
Jadi ya senioritasnya tetap dihargai. dia dihargai, makanya itu di situ ada controlling, ada monitoring senior alumni, dan itu yang menjadikan kita juga lah Berarti itu. gue nek saiki mapal aja dihormati tuh. Kalau dihormati apa tidak sih saya nggak tahu ya, cuman alhamdulillah ya masih lah dibikinin kopi sama dia. Zamanku Masih kan, diajak ngobrol gitu, dan tidak putus walaupun saya nggak pernah datang, kita tahu gitu. Oh ini karena setiap tahun juga kita ada pertemuan apa saat HUT itu pertemuan alumni gitu ya, pertemuan apa namanya senior iya. seluruh anggota sing tua ada teko. Iya. Sing isih duwe perhatian karo cah-cah. Karena 2007 ya. Karena waktu saya saja berkegiatan di mahasiswa itu ya dikatakan mudah ya nggak mudah, dikatakan sulit ya nggak sulit. Wong Mapal itu kan masih ikut di salah satu kelas di MIPA sini. Betul. Belum punya PKM waktu itu. PKM. Memang kita anak tiri. Loh, karena memang semuanya belum punya. Iya. Ya memang kebetulan ya misalkan Minwa wis duwe Iya. gede, rotok gede, KSR sudah punya agak besar. Yang di Joglo situ BP2M juga di Joglo. Wong BEM aja dulu di dekat poliklinik itu juga nggak punya ini sendiri. Tapi kan tidak jadi satu dengan gedung aktivitas perkuliahan gitu. Ya memang nyamannya di situ. Ya Mapala itu masih diselempitkan di salah satu kelas di MIPA. Saya ingat betul itu sekretariatnya berdampingan dengan BEM MIPA dan Hima Kimia. Memang di gedung kimia pada saat itu. Ya. Saya ingat itu 2007. Iya 2006 itu pindah ke Joglo. Iya 2006 PKM. Iya PKM Joglo. 2006 pindah Joglo, terus 2008 atau 2009 itu pindah ke sekarang ini PKM UNES, PKM gedung yang baru ini. Kalau nggak salah gitu di tahun itu. Lo PKM itu aja 2006 sudah. Sudah, tapi kan perpindahannya sudah bener. TBKM sudah di situ bener. Tapi kita masih menempati di Joglo. Karena saat itu belum di apa ya, mungkin resmikan. Belum diresmikan mungkin. Jadi belum diserahkan ke pihak UNES. PKM itu 2000 pembangunannya 2005 2006 kayaknya di PKM. Saya ingat betul itu saat pelaksanaan TBKM beberapa kali rapat itu meminjam ruangan di gedung PKM-nya sekretariatnya BEM pada saat itu. Ya kan kalau di sana ada itunya, ada kayak auditoriumnya. Auditorium besar, terus yang ruang yang bawah itu kan kalau malam kan apa namanya? Ya karena kita seringnya emang kalau rapat-rapat malam gitu. Iya emang kalau anak alam kan memang makhluk malam biasanya. Makhluk malam, siangnya kuliah, daerah kuliah. Kuliah gitu. Tetap ada yang kuliah. Ini juga anggota kita juga banyak yang lulus tepat waktu juga. Yo, aneh loh. Yo enggak juga banyak kok, faktanya. Toh juga dia ketua kok. Ketua Mapala. Ketua Mapala sebelum saya itu dia tepat waktu 4 tahun. Lagu itu lagu. Ya kalau saya kan ya mungkin ya, itu kembali ke diri masing-masing sih ya. Itu enggak ada kaitannya dengan organisasi atau ada tuh ya, mungkin pada saat itu lulus masuk gak? Wah ini kalau disebutkan di sini nggak etis lah gitu. Tapi alhamdulillah ya masih lulus kan gitu. Izin kalau di sini. Gak apa-apa. Aku dulu itu ketemu begini loh. Ketemu ibu-ibu di BNI waktu BNI masih dekat gedung H dulu itu. Aku ditekoi karena di sini kan KB tabungan kan BNI. Waktu antri tuh ditanya semester berapa mas? Aku jawab 10 bu. Dia langsung wajahnya langsung berubah. Mahasiswa sekarang lama-lama. Kok gak lulus?
Tapi dalam batinku, wah semua ibu ini gak ngerti Pak Presiden mahasiswa ini. Yo nggak Presiden mahasiswa ini 110 itu lah yang dia dapat itu lebih dari yang di betul. gitu. Kamu merasa nggak? Merasa itu memberikan something dalam dirimu? Iya. Ya kalau nggak merasa ya sampai detik ini nggak mungkin. Saya masih mencintai organisasi itu. Oh berarti cek cinta? Pasti tuh, pasti. Apa? Sing mbok rasa manfaatin yang mahal lagi apa? Yang jelas, ya mungkin dibentuknya dengan cara yang unik tadi ya. Jadi juga ya menikmati, lebih bersyukur aja. Jadi memang apapun memang secara mental kamu merasa lebih kuat. Ya, karena melihat sesuatu yang orang lain itu melihat sebuah beban, kita melihatnya itu tantangan. Dididik untuk melihat sesuatu sebagai tantangan. Melihat tantangan, nah itu. Mulanya mundur ke eger ya santai bae ngono ya. Iya santai aja. Allah mulai yo. Pasti kita dapat makan pastilah gitu. Faktanya semua makhluk kan ya kan gitu. Ya, ora ono sego ya ono telo. Ono telo, ono jagung gitu. Ayo, wong alak wong gunung kan ngono. Yang penting kan pada fasenya kita harus melewati, jangan sampai telat. Sudah fasenya batas menjelang lulus ya lulus, nanti fasenya kerja ya kerja, fasenya nikah ya nikah, fasenya punya anak ya punya anak kan gitu. Ya normal-normal aja lah gitu. Nah, kan gitu tuh. Iya. Tapi juga banyak juga sih teman-teman yang apa namanya, ya kalau saya melihatnya bukan kebablasan ya, jadi terlalu nyaman gitu mungkin. Gitu. Akhirnya juga kurang melihat sisi yang itu gitu. Sudah waktunya nikah, ini juga masih nyantai-nyantai gitu. Oh. Nah itu. Ya itu mungkin tidak hanya di MAPA, mungkin organisasi atau mantan-mantan aktivis yang lain juga. Ya mungkin bisa, banyak gitu. Bisa. Ya telat nggak masalah sih, yang penting alasannya kuat. Ya. Kan kemarin ada viral tuh di Instagram tentang lulusan-lulusan yang IPK tinggi, tepat waktu, tetapi di tempat kerja tidak mendapat tempat. Terus di Instagram itu dia ngomong tentang perlunya pas kuliah itu jangan kuliah tok gitu. Kuliah sambil pacaran aja lalu lulus. Nah makanya ini mahasiswa sekarang itu saya nggak tahu ya, mungkin makanya rugi kalau kita sudah dikasih kesempatan, yang mahasiswa sekarang itu dikasih kesempatan untuk kuliah tapi tidak merasakan organisasi gitu. Jadi waktunya dihabiskan untuk kampus, kos gitu, mungkin aktivitas yang lain seperti pacaran dan lain-lain lah. Itu apalagi di situ juga kuliahnya molor, waduh. Nah ini. Tapi waktu pas zaman kita jadi aktivis kampus dulu juga banyak kok yang kayak gitu. Iya. Artinya fenomena itu kan tidak hanya anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang. Tapi sekarang tambah parah. Karena saya melihat kecenderungannya anak sekarang minat di dunia apa namanya organisasi juga. Ya jangan-jangan salah organisasi nih. Ya nggak tahu kalau itu ya. Nah, kamu pernah punya pandangan nggak cah BEM nggak play no? Enggak. Punya. Pas di mahasiswa dulu loh. Ya itu tadi, karena yang kita pakai sudut pandang kita masing-masing. Kita melihat teman-teman BEM nggak play, mungkin teman-teman BEM melihat teman-teman Mampala juga nggak play gitu loh. Nah itu. Nggak, maksud begini, ketika mahasiswa itu berpandangan, organisasi kok nggak play, ya kan dia udah pegang toh, gitu. Tapi memang kalau dulu ketertarikanmu di Mampala saja kan kecelakaan digeret koncomu gitu. Enggak sih, karena saya malah justru ceritamu mau kan digeret koncomu. Iya, saya ikut-ikutan pada saat itu. Iya. Tapi semakin tahapan-tahapan itu semakin saya lalui kok kelihatannya ini cocok gitu loh. Nah ini cocok. Juga sebelumnya kan tapi juga lulusmu carry. Nah, kalau lulus bayar dia ora?
Enggak lah, tetap lah itu. Tapi kan tetap lulus gitu loh. Yang penting kan itu. Yang penting kan itu. Enggak, dulu aku konsekuensiku begini dulu waktu aku lulus di semester 10 itu, artinya kan ada 1 tahun yang aku telat. Kan kudune semester 8 lulus. Mergo aku asik aktivitas, anggap baik ngono ya, karena bagaimanapun kalau aku nggak aktivitas ya mungkin lulus tepat waktu. Iya. Karena saat itu saking bandelku itu kuliah itu bukan aktivitas loh. Iya betul. Saking bandelku beraktivitas waktu itu. Nah, aku itu setelah semester 4 selesai, semester 8 selesai, 4 tahun itu, aku udah nggak minta duit ke orang tua. Pokoknya mergone iki telat ya tak tanggung dhewe, yes. Sembarang dia, bawa kerja, bawa hutang. Tapi kalau saya sih minta sih enggak. Kalau dikirim alhamdulillah, kalau tidak ya nggak apa-apa. Iya bener itu. Dan teman-teman Mahapala juga hal-hal semacam itu juga ya. Karena kan dulu dan mohon maaf itu kan juga termasuk anggota Mahapala itu kan pada saat itu banyak orang-orang dari pelosok ya. Satu mungkin akses masih wesel uangnya gitu. Kalau nggak pulang, nggak store muka itu nggak dikasih uang. Sedangkan untuk pulang saja itu kadang yang setahun itu 2 kali 3 kali lah itu. Kono ki wong karimu no ngarangi wong liya. Nah makanya termasuk saya maksudnya, termasuk saya. Gitu. Lah kuwi kurang pelosok apa? Aku krungu-krungu pas Mahapala mbok cekel dari peningkatan pendapatan yang tinggi. Ya pada saat itu karena karena gini dulu kan kita ngerti duit dari rektorat berapa? Ya, nggak banyak. Kalau B memang banyak. Nah itu bedanya. Jadi kalau di kita kegiatan apapun itu harus memenuhi 3 unsur. Gitu. 1 ilmu harus kita dapat. Gitu. Kedua relasi nambah. Ketiga harus untung finansial, kita dapat ilmu, untung finansial, nambah relasi itu. Nah itu. Oh sponsor. Nah itu. Jadi ya memang kalau kegiatan walaupun kegiatan itu sukses, tapi tidak ada profit di situ, ya itu tadi. Berarti ada salah satu unsur ini yang hilang. Nggak berhasil. Gitu. Padahal kamu di pressure oleh keadaan kudu berhasil. Nah, harus berhasil lah. Itu yang menjadikan kecanduan di situ gitu. Nah, padahal di sini golek sponsor ya ora gampang loh. Nggak mudah. Wah, aku dipisu-pisuin yang perusahaan yo tahu karo satpame. Kowe ora bulan-bulan nang ngene itu. Nah, itu mungkin karena siji ning Mahapala ndableke itu mungkin ada gitu. Sing yo biasa gitu ya. Sing biasa gitu. Aku di sini tenang dipisu-pisu ya Allah. Ya mung salahku ki ya mung ora lapor Pak, ora ngono tok dipisu-pisui. Kadang proposal kita masukkan ditolak gitu ya. Besok kita masukkannya lagi tidak lewat sekretarisnya atau lewat ininya. Nah, jadi kita mencoba nyempet 3 kali gitu. Ya, nah, itu jadi lewat satpam paling laci. Satpam paling hanya lebok laci ya. Loh besok kok nggak ada progres ini, kita nggak ada hubung-hubung ya, kita masukkan proposal lagi. Bermanfaat ya, bermahapala itu berorganisasi. Ya, kalau saya merasakan sampai detik ini manfaat sekali. Ya memang teman-temanku yang di BM ya rata-rata wis lumayan lah kehidupan. Kalau kehidupan ekonominya nggak lumayan, kehidupan sosialnya itu sudah lumayan. Maksudnya di tempat dia berkarya itu karya dia dipandang oleh orang-orang.